Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat, itulah kata yang mewakili orasi kebangsaan atau pidato Pak Anies Baswedan berikut ini yang memaparkan wajah Indonesia di masa depan. Kita saksikan. The new Indonesia. It's not my inventions, it's his inventions. And I keep wondering, what does it mean? The new Indonesia. Jadi new-nya itu double, Pak. Only him understand what is meant by that statement. But allow me to interpret. Saya mencoba menginterpretasikan apa sebenarnya Indonesia baru. Banyak yang melihat sini adalah kesempatan untuk melihat wajah baru Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi, barunya di sini bukan semata-mata soal usia, tapi barunya di sini adalah soal gagasan. Indonesia yang baru, Indonesia yang berbeda dengan kemarin. Apa catatan penting di situ? Bapak Ibu sekalian, dunia hari ini bukan hanya kita. The world is entering a new era. Memasuki era baru di mana bahasa utama interaksi dalam berbagai institusi adalah meritokrasi. Meritokrasi is the new language. Bapak Ibu sekalian, ke depan orang tidak lihat apakah Anda orang Indonesia, apakah orang Singapura, atau orang Malaysia. Pertanyaannya bukan lagi latar belakang, pertanyaannya adalah latar depan. Apa yang Anda bisa lakukan, apa yang Anda bisa kontribusikan. Memasuki era seperti ini, tantangan kita di Indonesia menjadi amat besar. Kalau kita perhatikan, tidak usah jauh-jauh sekalian. Izinkan kita bertanya pada diri kita sendiri. What makes us sit where we are today? Ada Pak Yunardi di sini. What makes you sit in that chair, Pak? What make me stand here? What makes Pak Tanri sit where he is today? What makes every one of us sit where we are today? Bukan kerja keras, bukan latar belakang. It's education that makes you sit where you are. Pendidikan kita menentukan kita duduk di mana. Hari ini yang dilayani dan yang melayani bedanya bukan etnisnya, bukan sukunya, bukan desanya, bukan kampungnya. Yang membedakan level of education. Yang membedakan yang dilayani dan melayani. Dan ini adalah perubahan yang luar biasa dalam masyarakat Indonesia. The old Indonesia was equal. Indonesia yang lama, saya menginterpretasikan nih. The old Indonesia was equal, very equal. In terms of what? We all were poor. Kita semua ini sama, apa? Sama-sama miskin, sama-sama terbelakang. Sekarang kita menyaksikan sebagian dari kita menjadi the haves, the knows, the work, dan sebagian dari kita the have-nots, the work-nots, the knows-nots. Apa yang membedakan itu? Karena channel penempatannya berbeda. The channeling adalah education. Pendidikan itu yang menempatkan kita berada di mana. Hari ini kita menemukan Indonesia yang harus disyukuri. Saya menyatakan ini bukan sebagai masalah, tidak, karena tidak mungkin membawa yang rata itu menjadi sejahtera semuanya bersamaan, impossible. Pasti prosesnya bertahap, step by step. Hari ini large portion of Indonesians sudah menempati yang biasa disebut middle class. Kalau saya lebih suka menyebutnya bukan middle class, middle income group, Pak. Karena as a class, they're able to organize themselves. Hari ini, our middle income group masih belum. Tapi as a group, sudah ada. Ini satu sisi. Di sisi lain, masih begitu banyak yang di belakang. Bagaimana kita mengubah ini? Bagaimana kita mentransformasi ini? Di sini, menurut kami, sudah saatnya kita semua mengubah cara pandang kita tentang eskalator tadi. Beberapa waktu yang lalu kita ada sebuah program mengundang para profesional untuk menjadi guru sehari. Apa yang ingin didorong Bapak sekalian hari ini? Kita sudah harus berhenti menganggap eskalator itu negara. Jadi kalau di sini ada youth and netizen, ini adalah instrumen besar yang harus dirangsang untuk memainkan peran.
Kalau saja Indonesia baru yang terbentuk kemarin tidak memiliki fondasi yang hebat, kita tidak seperti sekarang. Ada fondasi luar biasa. Satu tadi saya katakan pendidikan, yang kedua adanya nation state yang mengakui kesejajaran. Nation state yang mengakui kesejajaran. Di Indonesia ada prinsip kesejajaran. Indonesia dibangun oleh orang terdidik, begitu membangun sebuah nation state yang dilakukan apa? Samakan semua orang. Mereka berasal belakang dari aristokrasi, tapi mereka menghapuskan aristokrasi. Ada 138 kerajaan yang dihapus, diratakan. Kita hari ini merasakan manfaatnya. Kita hari ini mulai merasakan. Yang kedua adalah bahasa. Coba kita tidak punya satu bahasa, mengerikan sekali Pak, mengerikan sekali. Kita take it for granted. Tapi tanpa itu, Indonesia baru yang kita ketahui sekarang itu will never exist. Uni Eropa hari ini terdiri dari 27 negara. Dan bahasa resmi Uni Eropa 23 negara, 23 bahasa. 23 official language of a 27 countries in a single union. Bayangkan jika republik ini bahasanya 4 saja. Sudah rumit. Kita beratus dan memilih satu. Itu adalah New Indonesia, fondasi kesejajaran ditambah dengan perasaan kesatuan, lalu yang kita sama-sama ini ditransformasi lewat instrumen pendidikan. Nah sekarang kita menghadapi era baru yang tadi saya sebut sebagai istilah era berdasarkan meritokrasi. Nanti Bapak sekalian, kalau di private sector sudah terjadi, siapa yang menjadi CEO bukan berdasarkan warna paspor, tapi berdasarkan kompetensi. It's not the color of your passport that determine your positions, tetapi it's your competence. Dan di sini, kalau kita tidak mengambil alih tanggung jawab, siapa kita itu? Civil society, non-government. Kita tidak mengambil alih tanggung jawab soal ini. We are waiting for a time bomb to explode. Allow me to give us a warning. Yes, this country move because there is hope. Kita ini bergerak karena ada harapan, tapi hati-hati, kita juga harus bergerak karena ada ancaman. Apa ancaman itu? Bapak Ibu sekalian, yang dinaik kelaskan seperti kita sekarang ini, all of us here, because of education, kita sekarang menyiapkan generasi berikutnya, generasi penerusnya. Tadi kita mendengarkan Pak Hermawan Kertajaya bercerita how proud he is with the achievement of his daughter. Bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang dalam tanda kutip normal, tetapi mempesona karena she has accomplished something beyond her father. Dan itu artinya her father is a good teacher because he can make the daughter achieve better than the father. Guru yang baik itu menghasilkan murid yang lebih baik. Jadi kalau ada murid yang sama baiknya, berarti salah gurunya ini. Pertanyaannya Pak sekalian, beberapa waktu ini kita menyaksikan we can take care of ourselves. Kita semua yang berada di tempat ini insya Allah sudah bisa mengurus diri sendiri. Kita nggak minta pemerintah. Kalau sakit, kita semua tidak ada yang ke puskesmas. Saya jamin di tempat ini no one of us di sini kalau sakit ke puskesmas. Kalaupun pergi ke RSCM, pasti eksekutif clinics, bukan ke regular clinics. Kalau ngirim anak sekolah, I guarantee you don't send your kids to an SD in press. Guarantee Pak. Our welfare, we can take care of ourselves. Kenapa? Karena kita sudah naik tadi. Tetapi ada juta lain yang tidak bisa melakukan itu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, apa yang terjadi Bapak sekalian? Kita dulu equal society, we all poor. By the way, tahun 45, 95% of Indonesians were illiterate. 95% penduduk republik ini buta huruf. Saya membayangkan Pak, suruh pidato bisa, mengumpulkan massa sanggup, kasih bambu diluncingkan Pak, siap perang Pak. Tapi beri secari kertas, write down your name, angkat tangan. That's seberapa terbelakang kita. Hari ini yang buta huruf tinggal 8%. Kita semua harus bangga. Tidak ada bangsa di dunia sebesar Indonesia bisa mengkonversi dari complete illiteracy menjadi complete literacy seperti Indonesia. Tidak banyak bangsa yang bisa melakukan seperti itu. And us, we did it. Hanya kita seringkali tidak percaya good news from Indonesia.
we believe on bad news from Indonesia. Kalau ada bad news tentang Indonesia, yakin. Kalau good news, let's think it twice. Datanya kurang valid. Tapi kenyataannya tidak. Ini contoh kasus. Artinya apa, Bapak sekalian? Ada usaha serius dan membuat kelompok baru yang jumlahnya cukup besar. Tapi ini menghasilkan inequality yang tadi saya sebutkan. Inequality bukan karena dari dulunya unequal, bukan. Inequality karena gilirannya belum sampai pada semua. Nah, kalau seperti ini terjadi, naik kelasnya belum pada semua, maka tanggung jawab menaikkan itu tidak boleh berhenti di tangan negara, tapi harus kita semua ikut turun tangan. Mengapa tidak boleh berhenti di tangan negara? Yang membuat kita sejahtera itu semua negara kok. Yang membuat kita sekolah, negara. Yang memberikan izin tambang, izin untuk telekomunikasi, izin apapun, it comes from the state. Negara membantu menetapkan kita di mana. Sekarang tentu pasar ada peran yang amat besar. Sekarang saatnya bagi yang sudah dinaik kelaskan untuk turun tangan. It is now the time for the middle class of Indonesia untuk get their hands on. Untuk apa? Payback. Bukan donasi, bayar balik. It's a completely different concept. Kalau donasi itu karena saya memiliki, saya memberikan. Ini bayar balik. Kenapa? Saya di sini karena saya diangkat oleh negara, karena ada state di dalam nation ini. There is a state in this nation. Without the presence of state in these nations, we are not where we are today. Let's pay back. Karena itu, sektor civil society, sektor corporations hari ini harus peduli. Ancamannya apa? Ini yang saya ingin sampaikan. Ancamannya adalah time bomb yang saya sebut tadi. Ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang menaikkan ke atas namanya pendidikan. Hari ini education is expensive. Maksud saya quality education is expensive. Kalau didiamkan seperti sekarang saja, maka yang di bawah akan berputar di bawah dan yang di atas akan berputar di atas. The new middle class of Indonesia in the future is coming from the existing middle class of Indonesia. Padahal middle class Indonesia hari ini datangnya dari waktu itu bukan lower class ya, waktu itu kita masih sejajar, sama. Karenanya kalau kita tidak ingin ini time bomb, turun tangan, terlibat. Kita harus mulai membuat education sebagai movement. Saya kebetulan di universitas, tapi saya harus beri disclaimer, saya tidak punya sedikit pun background education, nggak punya. Saya belajarnya ekonomi, saya belajarnya public policy, tapi justru karena melihat itu, saya menyaksikan ini ada time bomb kalau kita tidak turun tangan sekarang. Orang boleh miskin, orang boleh jauh dari akses pada kesejahteraan, tapi bayangkan, ekonominya lemah, pekerjaannya sulit, pulang ke rumah yang panas, sumpek, menyaksikan anaknya tidur, sambil dia membayangkan anak ini akan mengalami seperti yang saya alami 30 tahun yang akan datang. Itu resep membuat collective frustration. Karena dia membayangkan anaknya tidak akan bisa lebih baik. Karenanya penting sekali Bapak sekalian untuk membawa mereka semua, saudara kita sendiri yang belum dapat giliran, naik. How do we do it? Make education a movement. Make education a movement, not a program. Hari ini we make education a program. Program run by who? By government. Apa sih konsekuensinya kalau itu program? Kalau itu program artinya ownership to problem is in the program management. Kalau movement, ownership to the problem is in all of us. We own the problem. Kenapa? Karena ini movement. Kalau itu program, miliknya pemerintah. Saya sering bayangkan bila mempertahankan kemerdekaan dijadikan program Departemen Pertahanan. Oke? Tentara sekutu datang, lalu kita semua bilang, monggo bapak-bapak yang berada di Departemen Pertahanan, silahkan bertempur melawan sekutu. Semoga menang, kami mendoakan. Jika kalah, nanti kami kritik. Tidak bisa. Turun tangan, ada perasaan ownership. If you fail, we fail. Hari ini tidak. If they fail, they fail. Bagian kita mengkritik, bagian kita memuji, bayar pajak dan ikut pemungutan suara. That is not enough. Tambahkan komponen kelima, turun tangan, terlibat. Tidak cukup. Gimana caranya untuk terlibat? Tidak bisa keterlibatan itu dengan diwajibkan. Mewajibkan perusahaan, mewajibkan swasta. Begitu diwajibkan, lebih bangga kalau menghindar daripada menjalankan.
di mana-mana itu. Begitu diwajibkan, lebih senang kalau kita mengimplementasikan. Tidak bisa. Bapak sekalian, kita di sekeliling kita ini terlalu banyak masalah yang terkait dengan pendidikan. Terlalu banyak masalah. Kita saja di sini. Saya ketika masih SMA, ini cerita masih SMA, inspire dengan cerita Pak Tanri Abeng. Beliau waktu itu menjadi manajer 1 miliar di, nggak tahu 1 miliar bener waktu itu atau tidak, tapi ceritanya manajer 1 miliar. Saya bukan ingin jadi manajer 1 miliarnya. Saya kemudian baca ketika muda, ketika SMA mengikuti program pertukaran pelajar. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya ingin bisa ikut program itu. Mudah-mudahan satu saat nanti saya bisa memiliki perjalanan yang lebih baik. Apa sih? Inspirations is the one we can offer. Inspirasi itu yang kita bisa berikan. Dan saya ingin sampaikan, untuk pendidikan, donasi terbesar bukan uang, bukan buku. Donasi terbesar adalah kehadiran kita. The presence, hadirnya kita adalah donasi terbesar. Karena itu, izinkan saya kalau boleh mengundang Bapak-bapak semua yang mengelola perusahaan, mengelola institusi, turun tangan, terlibat. Begitu kita turun tangan, the rest itu merasa terpanggil. Bapak Ibu sekalian, begitu kita melihat ke sana, ini cerita betulan. Kalau Bapak Ibu datang ke sekolah-sekolah di dekat-dekat sini, gak usah jauh-jauh, di dekat-dekat sini saja, akan ketemu dengan sekolah yang persis sekolah kita 30-40 tahun yang lalu. Gak berubah, sama persis. Dan yang menarik lagi adalah, begitu berada di tempat itu, tanyakan cita-cita anak-anak kita. Cita-citanya, kebanyakan anak-anak itu ingin cita-cita yang profesinya berseragam. Kalau berseragam itu bagus, Satpol PP, supir Bluebird, karena berseragam looks good. Tidak ada masalah dengan profesi itu semua. Tidak ada masalah profesi itu semua. Yang jadi masalah adalah cita-cita seseorang adalah cermin pengetahuannya. Begitu Anda datang di tempat-tempat itu memberikan inspirasi, mereka akan punya cita-cita yang lebih. Jadi Bapak sekalian, saya ingin mengundang, mari kita turun tangan dan mencoba kreatif. Ada sebuah perusahaan yang melakukan program turun tangan seperti ini dengan membuat CSR. Tapi besarnya CSR tidak ditentukan oleh CEO-nya. Dia tentukan lewat apa? Jam mengajar employee-nya. Jika employee saya mengajar sekian ratus jam, itu dikonversi dalam bentuk CSR perusahaannya. Perusahaannya ditentukan oleh turun tangannya semua orang. Jadi kalau ingin perusahaan ini lebih banyak mendukung, maka turun tangan. Bapak sekalian, yang jadi concern kita sekarang, begitu kita turun tangan, kita membantu membereskan persoalan naik kelas tadi. Terbuka. Kalau anak-anak kita memiliki masa depan yang cerah, memiliki peluang, insya Allah Indonesia lebih baik. Yang sekarang kita harus lakukan, bukan membuat kasus-kasus seperti ini terbuka saja, tetapi terlibat untuk membawa itu naik ke atas. Jika anak-anak kita memiliki kompetensi yang baik, karena mereka terdidik, maka kita masuk di era meritokrasi ini dengan penuh percaya diri. Dengan penuh percaya diri. Hari ini kalau kita masuk era meritokrasi, agak tumbang. Menurut McKinsey, diperlukan 300 world class business leaders di tahun 2018. Dan hari ini baru ada 100 world class business leaders di Indonesia. Untuk seluruh sektor diperlukan 33.000. Untuk universitas, rumah sakit, mall, televisi, radio, media massa, yang ada baru 10.000. Sisanya akan datang dengan paspor yang warnanya tidak hijau. Pada saat itu akan muncul ekspresi nasionalisme sempit. Hari ini sudah sering muncul ekspresi regionalisme sempit. Kalau ada pemilihan sesuatu lalu bicara harus putra daerah. Ini mau menentukan direksi misalnya di sebuah perusahaan di daerah tertentu harus putra daerah. Begitu ada yang mengatakan harus putra daerah, maka itu adalah ekspresi paling santun atas kenyataan bahwa kami tak mampu. Mengekspresikannya sopan, harus putra daerah. Sebetulnya cuma bilang saya nggak mampu, karena itu harus putra daerah. Ke depan kita akan menyaksikan seperti itu. Harus bumi putra, harus Indonesia. Bukan karena nasionalisme, karena kita kalau diukur pakai standar objektif kalah. Kekalahan paling menyakitkan. Dan Bapak sekalian,
Kalau kalah karena latar belakang tidak sakit. Misalnya mau jadi gubernur Jakarta, tapi syaratnya adalah tempat tanggal lahir Jakarta. Ya sudah, mau bilang apa lagi? Ibu saya memilih tidak melahirkan saya di Jakarta. Mau bilang apa? It doesn't hurt. Tapi jika Anda mau mengambil sebuah posisi dan gagal karena ukuran objektif, that hurts. Itu sakit. Kenapa? Karena kita tidak melakukan persiapannya. The failure is ours. Kegagalan itu milik kita, bukan milik yang lain. Di era meritokrasi seperti ini, tidak ada tempat bagi kita untuk melupakan kompetensi anak-anak kita. Harus fokusnya di situ. Ini Bapak sekalian, harus menjadi kesadaran kita semua, sehingga kita mau terlibat, turun tangan. Dan saya membayangkan the new Indonesia tadi. The new Indonesia adalah Indonesia yang satu, Indonesia yang ada peran negaranya, Indonesia yang menghadirkan kesejajaran. Ini luar biasa soal kesejajaran itu. The new Indonesia adalah Indonesia yang di sana bermunculan anak-anak yang kompetensinya melampaui standar-standar regional bahkan internasional. Di situ anak-anak kita yang buat kita ini bangga. Kalau melihat anak-anak Indonesia berhasil, pengumumannya bukan di Jakarta, pengumumannya bukan di Bandung, pengumumannya ada di kota-kota besar dunia. Dan siapa yang bermunculan? Anak-anak yang namanya Indonesia. Ini yang harus kita siapkan di semua sektor. Saya tidak hanya membayangkan di sektor bisnis, saya malah membayangkan mudah-mudahan di sektor sepak bola kita ada. It's a number one promoter of the country. Bayangkan jika BP itu menjadi pemain di Liga Spanyol. Wih, Indonesia itu dahsyat posisinya. We are represented there. Hari ini belum. Kita sudah terkenal, tapi baru domestik. Saya membayangkan the new Indonesia, dan itu artinya pay attention on education. Berikan perhatian yang cukup pada pendidikan, dan harus diperhatikan. Pendidikan itu bukan soal UN, Pak. UN itu ramainya di media aja. Yang saya lebih menakutkan adalah yang naik kelas. Saya beri contoh gambaran saja. Masuk SD 1 tahun, 5,6 juta anak. Lulus SMA yang ikut UN kemarin itu 2,3 juta. Tapi sekalian, 5,6 yang ikut UN 2,3. Ini yang hilang di jalan itu 3,3 juta. Where are our attention to them? Kalikan 10 tahun, itu 33 juta. Itu yang disebut di semua report sebagai bonus demografi Indonesia. Big, young, uneducated. It's a time bomb. Pay attention. Yang kita perhatikan yang sudah dalam sekolah. Seakan-akan everyone is at school. There are more kids outside school than inside our school system. Jadi, New Indonesia adalah Indonesia yang membawa mereka naik ke atas. New Indonesia yang peduli. Dan New Indonesia, saya membayangkan, adalah kelompok kelas menengah yang bergerak. Bukan kelompok kelas menengah yang konsumtif saja, tapi kelompok kelas menengah yang turun tangan, yang terlibat. Sebagaimana keterlibatan banyak orang di sektor-sektor lain. Kelas menengah, istilah kami, yang merasa memiliki masalah. Kelas menengah yang own the problem. Dengan begitu, maka we own the country and we will own a better Indonesia in the future. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Politik Update dimanapun berada, jika ada yang bertanya-tanya mengapa kita mendukung Pak Anies, ya ini jawabannya di video ini. Mendukung yang lain kadang menyerang kita sebagai kaum radikal yang intoleran mendukung Pak Anies. Jawabannya kenapa kita mendukung Pak Anies, di sepanjang video di sini pemaparan Pak Anies Baswedan yang sangat dahsyat, memukau, seakan-akan kita diajak langsung melampaui zaman ini untuk menyaksikan wajah Indonesia sesuai dengan apa yang Pak Anies Baswedan paparkan. Ini satu bukti bahwa Pak Anies sangat memiliki qualified untuk menjadi Presiden Indonesia di masa mendatang, khususnya di pemilu 2024. Dan tidak perlu mempertanyakan kenapa Pak Anies mendapat gelombang dukungan yang begitu besar dari rakyat Indonesia, termasuk dari beberapa polling dan survei belakangan ini yang terus menempatkan Pak Anies menjadi capres unggulan yang paling potensial memenangi Pilpres di pemilu 2024. Tidak banyak calon, tidak banyak manusia Indonesia yang secerdas Pak Anies, dan secara karya dan perjalanan hidup di dunia politik, di dunia pemerintahan itu sudah dibuktikan.
Pak Anies tidak hanya lewat kata-kata. Dan sebagai sebuah catatan bahwa setiap Pak Anies menyampaikan sebuah gagasan, sebuah ide, dia tidak membawa kita sebagai berangan-angan belaka, hanya diajak kita bermimpi semata, tapi Pak Anies selalu berlandaskan dengan sebuah fakta, dengan sebuah data, dengan sebuah analisa yang dalam terkait dengan gagasannya itu, sehingga setiap ide dan gagasan Pak Anies selalu realistis dan itu sangat memungkinkan diwujudkan untuk direalisasikan di masa depan. Dan inilah Pak Anies Baswedan, capres kita di 2024, luar biasa. Terkait dengan bagaimana Pak Anies membuktikan kata-katanya, tengok saja di Jakarta bagaimana kemajuan Jakarta, JIS, Jakarta International Stadium, balapan Formula E, kemudian menyulap Jalan Jenderal Sudirman yang tadinya sebelumnya hanya diperuntukkan untuk kalangan golongan atas kaum konglomerat di ibu kota, namun dengan hadirnya Pak Anies itu diubah kebijakannya sehingga rakyat biasa pun bisa menikmati jalan itu, dan ini menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bertanya kenapa kita mendukung Pak Anies, Pak Anies cerdas, jujur, berintegritas, dan memiliki pengalaman panjang yang setiap diberikan amanah dari negara untuk mengemban tugas selalu ditunaikan, selalu dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab. Demikianlah sahabat Politik Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.